Halo, bertemu lagi dengan Pak Ares. Kita masuk kepada pengantar tabel periodik dengan materi IPA di tingkat SMP. Pada video terdahulu kita sudah melihat bahwa semua benda terbuat dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom, dan ada 92 jenisnya, dan kadang-kadang yang bergabung. Pada bagian ini adalah sebongkah emas yang terdiri dari atom-atom emas saja, dan ini kita sebut unsur. Unsur adalah penyusun suatu zat yang hanya berisi satu jenis atom saja. Melihat mundur kembali, maka ini adalah sebongkah emas. Jika kita melihat ini lagi mundur, ini merupakan sebongkah perak. Karena ada 92 jenis atom, maka tentu ada 92 jenis unsur. Mungkin sebagian kamu sudah pernah dengar seperti karbon, besi, atau aluminium. Tetapi seperti astatin dan ytterbium mungkin belum pernah dengar. Namun demikian ada banyak nama-nama unsur yang perlu diingat. Untungnya, semua unsur ini dapat tersusun dalam suatu tabel yang disebut dengan tabel periodik. Yang paling ringan adalah hidrogen dan yang paling berat adalah uranium. Ini semuanya disusun dalam tabel periodik unsur. Unsur yang paling ringan adalah hidrogen pada bagian atas. Setiap unsur ditulis dengan satu huruf atau dua huruf yang disebut dengan simbol atau lambang. Setiap unsur memiliki nomor tersendiri yang disebut dengan nomor atom. Untuk hidrogen adalah nomor atomnya nomor 1. Di pojok kanan atas kanan terdapat helium, disingkat He. Untuk helium, dan nomor atomnya adalah nomor 2. Elemen nomor 3 adalah lithium. Di manakah dia? Ini dia berada pada baris kedua atau yang disebut dengan periode kedua. Ada 10 unsur di sana. Ada berapa baris atau ada berapa periode? Ada 5, 6, dan 7. Bagaimana dengan dua baris, dua terbawah? Ada lantanida dan aktinida. Sebenarnya ini berada pada periode 6 dan periode 7. Lantanida dari nomor 57 sampai 71 dan aktinida 89 sampai 103. Sebenarnya kedua baris ini harus dimasukkan dalam dua baris ini. Itu menyebabkan tabel periodik menjadi lebih panjang. Namun demikian, ini akan memudahkan kita untuk memahami bahwa ada berapa di setiap barisnya. Ada 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. Dan seluruhnya itu menjadi 118. Kok bisa begitu ya?
Bukankah harusnya itu hanya ada 92 uranium menjadi yang terakhir? Tetapi para ilmuwan telah menemukan sejumlah unsur baru yang mereka temukan di laboratorium, seperti Neptunus dan plutonium ditemukan 1940. Mari kita perpendek kembali supaya lebih terlihat lebih mudah dan bisa penuh dalam satu layar. Dalam tabel periodik terdapat 7 baris yang disebut periodik, namun juga memiliki satu kolomnya yang disebut dengan golongan. Golongan 1, 2, 3 sampai dengan 18. Setiap golongan terdiri dari beberapa unsur yang memiliki sifat yang mirip. Contohnya, grup 1 kecuali hidrogen merupakan anggota logam yang bila dikenai dengan air akan meledak. Dan kelompok ini disebut kelompok alkali metals atau logam alkali. Sedangkan kedua disebut alkali tanah. Golongan 17 halogen dan 18 gas mulia. Maka sekarang kita mulai memahami tabel periodik. Kalau nomor atomnya 30, apakah dia? Ini dia adalah zinc atau seng. Nomor atomnya kalsium adalah nomor 20. Pada periode keberapakah sulfur atau belerang? Periode 3. Sebut saja yang semua di periode 5, mulai dari strontium, dan yodium. Sebut saja. Pada golongan berapakah klorin? Golongan 17. Sebut saja golongan 15 apa saja. Bisa nitrogen, arsenik, atau lainnya. Tapi bila kamu tanya berada pada periode 5 dan golongan 2, pasti jawabannya cuma satu, yakni strontium. Setiap unsur memiliki kombinasi nama, golongan, dan periodenya. Kalau kamu lihat bentuk periodik diagonal ini warna abu-abu. Yang sebelah kiri adalah golongan logam dan kanan non-logam. Logam adalah contohnya adalah titanium, besi, kromium, aluminium, perak, dan emas. Nomor atomnya ada di atas. Kamu tahu logam pasti mengkilat dan padat, terkecuali air raksa. Logam juga memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik dan kalor. Contohnya adalah besi ini bila dihubungkan pasti menyala. Emas juga, kromium juga, seluruhnya menghantarkan listrik. Logam juga malleable atau dapat dibengkokkan, bisa menjadi lebih tipis. Ini merupakan aluminium berbentuk kertas. Dia bisa menyalakan lampu, bukan? Kita coba melihat aluminium, titanium, kromium, ferrum, argium, dan amerium memiliki sifat sebagai logam. Sedangkan yang sisi kanan adalah non-logam. Sifatnya berbeda dengan logam tadi. Tetapi ada beberapa yang padat. Ini merupakan belerang. Kamu
melihat bahwa ini tidak dapat menghantarkan listrik. Dan kalau dipukul dengan martil, dia akan hancur berkeping-keping. Coba lihat di tabel periodik untuk bagian yang diagonal. Bagaimana dengan osmium? Nomor 76 berada pada sisi kiri, maka dia bersifat logam. Bagaimana dengan yodium nomor 53? Pasti di sisi kanan, berarti dia non-logam. Coba yang lebih sulit, bagaimana dengan yttrium? Nomor 39, apakah dia akan mengkilat? Tentu saja, karena dia adalah logam, pasti mengkilat. Bagaimana dengan fosfor? Nomor 15, apakah dia menghantarkan listrik? Tentu tidak, karena dia merupakan non-logam. Bagaimana dengan logam yang berada pada diagonal abu-abu seperti silikon? Dia akan tetap kelihatan mengkilat, namun bila dipukul dia akan hancur berkeping-keping. Dan pula dia dapat menghantarkan listrik. Dia berada pada sifat antara logam dan non-logam, maka sering disebut semikonduktor. Unsur-unsur ini sering disebut juga dengan semilogam. Di kirinya logam, di kanan non-logam. Logam berada 3/4 bagian dari tabel periodik ini. Apakah mereka yang terbanyak di bumi kita? Di permukaan bumi kita hanya ada banyak oksigen dan silikon. Sedangkan di alam semesta, hidrogen merupakan jumlah yang paling banyak. Namun demikian, hidrogen merupakan unsur yang paling istimewa. Dia bukanlah logam dan pula bukan non-logam. Dia berada pada nomor atom 1. Yang sebenarnya terjadi adalah hidrogen bukan termasuk golongan logam maupun non-logam. Maka untuk sejumlah tabel periodik, hidrogen dipisah secara terpisah karena dia merupakan golongan yang istimewa. Ilmuwan Inggris menyebutkan bahwa semua unsur yang ada di bumi ini digabung dalam satu tabel sepenuhnya, sehingga itu seolah-olah membuat semua hutan belantara tergabung dalam satu taman yang kecil. Atau saya sebut merupakan kumpulan huruf-huruf yang ada di alam kita.